Hai semuanya, selamat datang di Analisis Dimas. Di episode pertama Analisis Dimas kali ini, kita bakalan mengenal fakta-fakta tentang pembunuh sadis Zodiac Killer. Year-old cryptic message written by the Zodiac serial killer. At least Tapi sebelum kita membahas tentang fakta-fakta Zodiac Killer, kita bakalan mengenal dulu nih, siapa sih Zodiac Killer ini? Jadi nih guys, Zodiac Killer merupakan pelaku pembunuhan berantai sadis yang berasal dari Amerika Serikat, California. Dan kenapa sih namanya dijuluki sebagai Zodiac Killer? Dikarenakan di beberapa surat yang ditinggalkan Zodiac Killer di TKP pembunuhannya, di dalam suratnya dia menulis kata-kata, editor, ini Zodiac yang berbicara. Dan juga kenapa dia diberikan julukan Zodiac Killer, dikarenakan beberapa teka-teki yang ditinggalkannya di TKP sangat-sangat sulit dipecahkan oleh polisi maupun detektif yang menangani kasus ini, sehingga polisi memberikan julukan Zodiac Killer. Oke, itu dia tadi sekilas tentang Zodiac Killer. Tapi kali ini kita nggak bakalan bahas kasusnya, melainkan kita bakalan melihat fakta-faktanya. Ini dia fakta-fakta Zodiac Killer. Fakta pertama, Zodiac Killer adalah psikopat yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Nah, kenapa ada statement kalau si Zodiac Killer ini merupakan psikopat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Dikarenakan dia ini setiap melakukan pembunuhan berantai selalu meninggalkan jejak seperti simbol. Nah, kenapa dibilang kecerdasannya di atas rata-rata? Karena dari seluruh teka-teki dan simbol yang diberikan Zodiac Killer, hanya 2 yang berhasil dipecahkan oleh polisi maupun detektif yang menangani kasus ini. Fakta kedua, setidaknya ada 5 kasus pembunuhan tercatat ya guys, tercatat di pihak polisi. Jadi pelaku Zodiac Killer ini pertama kali melakukan aksi kejinya yaitu pada 1968 pada bulan Desember. Jadi pada saat itu di kota Benicia, si Zodiac Killer ini melakukan aksi kejinya, yaitu melakukan penembakan terhadap 2 orang, yaitu David Faraday dan juga Betty Lou Johnson. Briefly describe what apparently happened last night. Yes, we had a double homicide that took place out on a county road about sometime after 11 o'clock last night. Setelah beberapa bulan dari pembunuhan tersebut, terdapat lagi penembakan serupa dan menewaskan 2 orang, yaitu Darlene Ferrin dan juga Mickey Megau. Majot has been in hiding for more than 20 years. We obtained this exclusive undercover video after months of tracking him. In an emotional and dramatic meeting, Darlene Ferrin's sister Pam Huckabee... Dan tidak hanya sampai itu, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada September, jadi pada tahun itu, Zodiac Killer melakukan pembunuhan terhadap 2 orang. Dan Zodiac Killer ini menggunakan pisau. Dan 1 bulan setelahnya nih guys, pada Oktober 1969, terjadi lagi penembakan terhadap seorang supir taksi yang bernama Paul Sneed. Dan aneh dan uniknya lagi, jadi si Zodiac Killer ini menelpon pihak perusahaan surat kabar. Zodiac Killer adalah dalang di balik proses pembunuhan, penembakan terhadap supir tadi. Dan bukan hanya sampai di situ saja,
melalui surat-suratnya. Karena biasanya si Zodiac Killer ini selalu meninggalkan surat-surat di surat kaleng, meninggalkan simbol atau tulisan-tulisan teka-teki di kap mobil, pintu, dan di sekitaran area TKP. Di situ juga ditemukan surat yang mana surat itu berisi bahwasannya si Zodiac Killer ini senang melakukan aksi pembunuhan tersebut. Dan bukan sampai di situ lagi, di suratnya juga terdapat bahwasannya dia seperti mengejek para detektif ataupun polisi yang tidak bisa menyelesaikan teka-teki dan simbol yang diberikan olehnya. Fakta nomor 3. Si Zodiac Killer mengakui bahwasannya dia telah melakukan kasus pembunuhan lebih dari 30 kasus. Makanya tadi aku bilang kalau kasus yang tercatat di polisi hanya 5, tapi ternyata dia melakukan pengumuman melalui surat kabar, dan di surat itu dia mengakui bahwasannya dia telah melakukan 30 kasus pembunuhan. Benar-benar hal yang sadis dan keji. Mungkin saja ya guys, kenapa cuma terdapat atau tercatat 5 kasus di polisi? Mungkin sebagian dari mereka termasuk di pencarian orang hilang, sehingga sebenarnya mereka sudah dibunuh oleh Zodiac Killer. Kemudian fakta keempat, ciri-ciri Zodiac Killer. Tapi untuk hal ini nggak bisa kita bilang sebagai fakta karena sangat banyak sekali nih guys perbedaan argumen tentang gimana sih ciri-ciri dari Zodiac Killer ini. Ada yang bilang kalau Zodiac Killer merupakan orang yang berkulit putih dan memiliki tubuh kurus serta memakai kacamata. Ada lagi yang bilang kalau si Zodiac Killer ini merupakan seseorang yang memiliki kulit hitam dan juga memiliki badan kekar. Ada juga yang bilang kalau Zodiac Killer bukanlah pelaku tunggal melainkan sebuah kelompok. Tapi karena argumennya sangat bertolak belakang dari masing-masing para pemberi argumen, polisi tidak bisa mengambil hal tersebut untuk menjadi data untuk menemukan siapa si Zodiac Killer ini. Fakta kelima, polisi menduga Arthur Leigh Allen adalah Zodiac Killer. They took a lot of my tapes. They took samples of my handwriting. They screwed up a lot of my stuff here too, but that wasn't. They didn't take that. They took a couple of typewriters. I know who the guy was. I'd never said a word to him. I didn't like the punk. And I said, well, this guy must be on the hot seat for something. Oh, no, he just phoned down and volunteered this information. Well, I found out the next day from a different police officer that, yeah, he sure had. He was trying to plea bargain because he was facing 30-year rap on multiple armed robberies. I couldn't murder anyone. It's difficult as hell, and it can be it can be terribly depressing. Jadi Arthur ini merupakan seseorang yang ditangkap karena kasus pedofil atau pelecehan terhadap anak di bawah umur. Dan kenapa sih polisi yakin kalau si Arthur ini adalah pelaku di balik dalam semua kasusnya Zodiac Killer? Dikarenakan di kediamannya Arthur, tepatnya di Vallejo, California, terdapat racikan-racikan untuk membuat bom yang mana sama persis dengan isi surat-surat misterius dari Zodiac Killer. Dan bukan hanya sampai di situ saja, ada sepatu boot yang hampir sama serta kalung zodiak yang dipakai oleh Zodiac Killer. Tapi karena data-datanya tidak terlalu kuat untuk meyakinkan kalau Zodiac Killer adalah Arthur, jadi si Arthur tidak terpidana karena kasus 30 pembunuhan ini, melainkan terpidana akibat kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur. Jadi itu dia analisis fakta-fakta tentang Zodiac Killer. Analisis ditutup.